banyak yang nanya, setelah masuk Islam, apa yang berubah? Itu yang paling menonjol, tambah marah. Saya bisa kan benar-benar, wah ini harus gimana ya? Nggak ada tuanya, karena tua ke siapa? Karena nggak ada Tuhan. Dulu saya mikir, kalau Muslim harus pakai hijab, walaupun hatinya belum siap. Yuk kita bersuara. Ujung apa kabar? Oh, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Cantik ya pakai hijabnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebentar, assalamualaikum. Ujung Waalaikumsalam. Hai. Warahmatullahi wabarakatuh. Wih, mantap sekali. Oke, ini aku manggilnya Opa, Ujung, atau apa? Kalau asal wanita jenis kelaminnya panggil opa nggak terlalu geli. Tapi semenjak tinggal di Indonesia banyak abang-abang ya, termasuk yang kakek-kakek. Kadang panggil saya opa, kadang geli. Soalnya kalau kata opa itu sebutan cewek ke cowok yang lebih tua. Oke. Tapi yang muda gitu. Aha. Tapi Kalau banyak kakek-kakek segala ya macam. setiap hari banyak yang abang-abang Gojek juga, abang-abang yang di pinggir jalan, opa gitu. Kadang mau nggak mau ya apa Tapi mau ngejelasin panjang gitu. ya jadi iya aja. Iya. Sekarang sudah aku jadi biasa. Ya, oke. Ya. Panggil opa aja tidak apa-apa, udah jadi Panggil nama. apa? Oke, itu. Nah, kamu merasa nggak sih kalau di Indonesia tuh kamu populer, very famous? Dulu Right now juga? sampai beberapa tahun lalu. Masa? Saya rasa gitu. Sekarang juga masih? Soalnya endorse-nya kurang masuk. Oh, itu juga. Kalau influencer, youtuber atau artis zaman ini patokannya endorse-nya seberapa sering masuk. Oke. Mungkin karena ada pengaruh PPKM juga ya. Ya pengaruh yang ekonomi juga. Ya tapi saya rasa biasa aja. Oke, nah Ya. rasanya nih Opa lagi populernya itu kapan? Pas lagi banyak endorsement? Oh, Tahun pas 4 tahun lalu. 4 tahun lalu? Sebelum saya mau pindah ke Indonesia. Oh gitu. Ya, Justru jadi saya lebih. yakin gitu. Oke, sekarang saya berani. Boleh pindah ke Indonesia. Begitu pindah, makin gitu. Turun. Loh, masa? Saya rasa gitu. Oh. Tapi aku ngelihat Opa itu kepopulerannya tuh naik menanjak persis setelah mualaf, bener nggak? Di Indonesia terutama. Kalau di Indonesia iya. Iya. Jujur. Bener ya? Sampai saya heran. Sampai benar-benar sehari ada isi beberapa acara TV dan ada banyak media. Padahal saya kan mungkin bedanya orang asing juga ya. Iya. Dan waktu itu kan sebagai public figure juga. Tapi saya sendiri masih sampai sekarang pun bingung. Kenapa hebohnya, kenapa hebatnya. Kenapa orang-orang kepo gitu? Iya. Kan di dunia ini banyak yang sebelumnya beda religion, tapi convert to Islam di luar saya juga banyak. Tapi apa hebatnya? Oke. Sekarang saya diundang pun masih ragu-ragu saya diri sendiri. Kenapa? Kan Kenapa sekarang hari ragu-ragu? ini mungkin membahas soal mualaf dan karir saya gitu kan. Tapi menurut saya biasa aja. Biasa aja. Iya. Oke. Karena itu milih Islam. Mungkin karena ini di Indonesia itu kan yang pemeluk agama Islam kan banyak ya, salah satu dari negara yang pemeluk agama Islamnya terbesar di dunia kan. Yeah. Jadi ya sambutannya Opa untuk di Indonesia itu luar biasa gitu. Luar biasa. Iya, bener ya, ngerasa begitu ya. Luar biasa. Jadi saya benar-benar salut sama para Muslim Indonesia, terutama ke netizen warga plus 62. Ya, sampai mereka benar-benar peduli sunatnya. Oke, ada yang nanya begitu. Sampai saya harus bikin rencana sunat, apakah sunat 2 kali? Karena saking tanya setiap hari. Ayo sunat. Udah sunat orang Korea, bukan masalah agama untuk jaga kebersihan. Iya. Mereka benar-benar care ya, kalau Iya, kata iya, positif iya. benar-benar. Terus Opa jawabnya Betul. gimana? Udah, tapi nggak bisa buktiin. Hanya istri atau calon istri yang tahu sebelum nikah. Iya. Nggak bisa buktiin, sebenarnya pengen buktiin. Ya nggak usah dibuktiin juga dong. Ya, gitu jawabannya. Oke. Setelah menikah gitu kan, sudah pembuktian. Kita nggak ngomong ke sana. Tapi Ya, sudah ya. menikah, Opa merasa sebagai kepala keluarga gitu kan, yang harus membimbing istri juga Ya. dalam keluarga, dalam ibadah juga. Opa membimbing dalam ibadah juga.
kepada istri? Ya sebenarnya sering ngobrol soal ibadah karena istri saya juga ya Muslim dan saya mualaf baru mualaf 2,5 tahun jadi masih proses belajar harus banyak belajar dan kebetulan istri saya di bidang entertain tapi penyanyi dangdut Iya. jadi sering ada pro dan kontra dan sekarang dulu saya mikir kalau Muslim harus pakai hijab walaupun hatinya belum siap tapi sekarang banyak belajar hati itu lebih penting dan tahu bukan semuanya penampilan itu untuk menunjukkan sebagai manusia yang baik itu sebagai muslimah yang baik. Oke. Ya soal itu kita sering bicara dulu sempat hampir jadi masalah tapi udah lewat. Apa yang hampir menjadi masalah tuh bagian mananya? Karena saya mungkin semenjak tinggal di Indonesia sempat benar-benar viral masuk Islam. Ya. Jadi netizen saya lumayan agamis, dan tapi di balik itu emang kalau katanya mualaf ya, Iya. mualaf harus diajarin dengan baik, Iya. banyak yang peduli. Jadi mungkin mereka maunya saya jadi muslim yang baik, benar. Dan setelah menikah, istri saya emang penyanyi dangdut. Di situ ada beberapa peraturan di salah satu stasiun TV nggak boleh pakai hijab gitu. Oke. Opa kasih? Ya. Opa kasih izin untuk tidak pakai atau gimana? Dari stasiun TV-nya nggak boleh. Oke. Nggak boleh pakai hijab. Karena yang penyanyi dangdut, jadi soal penampilan gitu. Iya. Ya, jadi soal itu sering ngobrol, tapi walaupun sekarang belum ketemu solusinya, tapi tahu nanti beberapa bulan atau beberapa tahun lagi ada saatnya. Oke. Opa kan Mas jadi mualaf itu masuk Islam udah 2,5 tahun ya? Ya, betul. Masih ingin memperdalam tentu saja kan, pasti ingin lebih belajar lebih dalam lagi gitu. Itu belajarnya kemana? Ikut komunitas kah? Ada guru agamanya kah? Atau ustadz tertentu kah gitu apa? Ya, kalau di Korea, di Indonesia ya, ada mualaf center. Oke. Dari situ. Dan di situ nggak cuma Korea aja, ada semua pokoknya. Iya. Dan Oke. saya mau membantu. Tapi setelah jadi muslim, enggak lama lagi ada pandemi di seluruh dunia. Jadi sempat bingung. Harus cari guru ngajinya kemana. Terus waktu itu kan banyak yang khawatir. Banyak teman-teman yang di seluruh dunia khawatir ketemu orang, wah kayak kesannya kesuruh kaget mati gitu. Saya juga sempat mikir, jadi benar-benar enggak ketemu siapa-siapa. Apalagi kalau mau belajar, mungkin ada 2 cara, secara offline dan lewat online. Iya. Jadi beberapa kali pas awal pandemik lewat online. Oke. Sekarang udah mulai ada pertemuan. Sekarang dari apa mualaf center. yang dipelajari apa? Lebih banyak ke belajar apa? Al-Quran atau lebih banyak ke ibadah sehari-hari? Saya lebih ke orangnya rasional. Jadi untuk menjalani hidup sebagai mualaf muslim kan ada banyak tantangan. Iya. Harus bersikap seperti apa? Biar saya mau jadi teladan yang baik dan enggak merugikan atau enggak mau mengganggu siapapun. Karena kalau sudah di bidang entertain enggak bebas dari sorotan. Iya. Jadi soal itu saya sering membahas sampai mana bisa. Oke. Apalagi kalau untuk belajar agama yang lebih dalam, misalnya Quran atau ibadah, sholat dan lain-lain, itu ada pembimbing khusus nggak? Kalau itu lewat YouTube. Lewat YouTube, oke. Lewat YouTube, ya. Iya. Tinggal cari aja di YouTube sekarang banyak banget ya. Iya. Iya. Tinggal seleksi yang mana info yang benar. Itu. Oke. Dan Opa ngerasa apa sekarang yang kurang, yang menurut Opa aku tuh masih kurang gitu. Belajarnya ada perasaan kayak gitu nggak? Paling kurang itu rasa sabar. Maksudnya gimana? Ada banyak cobaan setelah
kata teman-teman Muslim itu cobaan gitu. Banyak yang nanya setelah masuk Islam apa yang berubah? Ada perubahannya. Perubahannya itu yang paling menonjol tambah marah. Bukan jadi lebih sabar ya? Jadi malah tambah marah. Itu jawaban yang ditunggu-tunggu dari netizen. Tapi saya apa adanya jujur. Tapi saya sempat bingung kenapa jadi seperti itu. Tapi itu mungkin namanya cobaan gitu. Tapi cobaannya menurut saya lama gitu. Hampir setiap hari. Hampir setiap hari mau kepingin marah gitu. Udah marah, terus nggak boleh marah. Terus marah lagi, nggak boleh marah gitu. Oke. Itu yang Menurut Opa kenapa itu kayak begitu ya? Apa ya, udah introspeksi kenapa kok aku seperti itu gitu? mungkin apa ya, tertekan. Oke. Saya harus jadi Muslim yang baik menurut saya, dan harus mau kasih pengaruh yang positif ke siapapun. Oke. Jadi justru kalau dibilang sekarang jadi nggak sesabar sebelum masuk Islam ya? Jadi banyak marah. Tapi saya ya semenjak saya mikir kenapa saya jadi lebih marah, seharusnya jadi lebih tenang. Iya. Itu harapan dari netizen juga. Harapan dari Opa saya nggak? diri sendiri juga. Oke. Karena keinginan besar mau tenang hati itu alasan utama saya masuk Islam itu. Bukan cari kebahagiaan, ketenangan hati. Nah, tapi malah kurang tenang. Itu kenapa? Mungkin banyak netizen bisa, kok bisa gitu? Emang apa adanya gitu. Nah, mungkin karena ada dilema di antara kebiasaan sejak lahir tinggal di Korea dan emang orang Korea dan budaya Korea, tapi baru 2,5 tahun jadi Muslim. Jadi dulunya hidup seperti apa dan sekarang ada target goalnya seperti apa. Dan bukan masalah munafik, tapi saya tetap mau jadi orang yang kasih pengaruh yang positif ke siapapun. Oke. Jadi di antara itu ada dilema menurut saya. Belum mampu, belum bisa. Tapi saya mau kelihatan seperti itu. Saya mau cepat. Karena ada prosesnya, tapi sepertinya mau skip gitu. Mau langsung mencapai di goal gitu menurut saya. Oke, jadi masih proses ya? Opa masih proses berarti ya? Ya, jadi marahnya walaupun marah ke yang lainnya, kadang tembok, kadang manusia juga, kadang ke asisten juga. Tapi sebenarnya lebih ke marah ke diri sendiri. Oke. Gitu. Opa kalau misalnya ada ini aku pernah dengar ada yang pernah bener nggak pinjam uang 700 juta ke Opa? Wah. Itu marah dong sama orangnya. Kan nggak dibayar. Udah dibayar belum sekarang? Sekarang bayar cuma 50. 50 juta? Iya. Marah nggak sama orangnya? Sebenarnya sangat marah ya. Sangat. Tapi saya tahu kan, yang kasih pinjam uang harus lebih yang minta tolong gitu ya. Iya. Waktu tagih gitu. Jadi saya belum pernah marah. Tapi ada batasnya. Sampai batas belum sampai sekarang? aku siap sebut identitasnya juga. Sampai siap aku Udah merekrut siap. pengacara. Wih. Tapi siapa yang bayar ya? Biaya pengacara. biaya Tolong bantu ya. Kan kakaknya Kan nanti dibayar 700 juta itu buat bayar pengacara. sebelumnya rekrut dulu. Harus cuan dulu sedikit pengacara baru bergerakkan. Sudah ada rasa ikhlas belum? Atau belum ikhlas sampai sekarang untuk Hampir lupa. 650? Hampir lupa. Hampir lupa. Ya. Jadi karena udah hampir 5 tahun ya lebih. Orangnya masih bisa dikontak? Teman dekat apa gimana? Teman dekat. Teman dekat. Masih bisa? Dulu teman gereja. Oh, oke. Ya, sebelum saya masuk Islam kan. Nah, bantu untuk bisnis, modal bisnis gitu. Dan aku bantunya, aku yang pinjam dari bank. Terus aku yang bayar yang bunga cicilannya. Pakai namamu. Ada bunganya kan, bunga bank. Aku yang bayar. Wow. Jadi itu pembelajaran besar bagi saya. Jadi sekarang bisa kan keluarga saya mau pinjam
50 itu pun harus pakai notaris. Oh, Padahal biaya notaris lebih mahal. Ya seumpamanya ya. iya. Jadi udah ada patokan soal uang pinjam, mending kasih langsung. Oke, Nggak ada ngasih pinjam. bukan Ya pinjam. langsung si kelasnya. Oke. Ya, Oke. semampunya Oke. gitu. Semampunya gitu. Sebelum Opa mualaf dan sekarang sesudah Opa gitu mempelajari agama, ada rasa beda nggak? Ada yang dirasakan lebih tadi kan mudah marah karena ingin kayak lompat menuju ke perfectnya gitu ya. Ya. Nah, atau ada yang berbeda nggak dari pandangan Opa sebelum mualaf sama sesudah mualaf terhadap agama Islam? Ya jujur, walaupun tadi bilang saya makin berasa saya kok makin marah, tambah marah, makin jadi orang yang emosional gitu. Tapi di balik itu sebenarnya ada rasa tenang juga. Itu yang dicari Opa kan? Ya. Ingin lebih tenang. Ya, karena kebanyakan orang Korea ateis, 50% atas. Jadi lebih dari separuh penduduk Korea ya. Dan sebelum saya masuk Islam, ateis juga. Jadi Tapi gereja juga tadi? itunya sebelumnya. Oh, itu jauh sebelumnya. Ya. Oh, oke. Jadi pernah Buddha ikut agama orang tua. Jadi pernah percaya semua agama. Tapi yang agama Islam itu satu-satunya saya yang pilih. Dulunya ikut. Tapi sekarang yang agama Islam itu saya yang pilih. Nah, ada tenang hati juga. Yang paling berbeda itu pegangan. Dulunya saya misalkan benar-benar wah ini harus gimana ya. Nggak ada tuanya. Karena tua ke siapa? Karena nggak ada Tuhan. Oh iya. Adanya leluhur. Paling tolong bantu leluhur yang sudah meninggal gitu. Dulunya ke nenek moyang. Sekarang udah ada pegangan. Sedikit ada masalah. Kemarin macet di tol di subuh. Itu cerita yang lucu ya. Wah, pengen diare. Mencret gitu kan. Iya. Minta tolong ke Allah. Nggak mau malu di dalam mobil. Iya. Masih jauh rest areanya. Tolong Allah. Tolong berhentiin yang diarenya sakit perut. Yang hal kecil pun saya minta tolong gitu. Dikabulkan? Enggak, kadang mungkin kalau saya rasa doanya benar-benar niat dikabulkan. Ada yang dikabulkan, ada yang masih nunggu jawabannya juga. Apa yang dikabulkan misalnya? Nikah sama wanita Indonesia. Oh, itu cita-cita? Pernah minta sama Allah? Ya. Oh gitu? Ya Ya. Allah, aku pengen nikah sama orang Indonesia gitu? Ya. Really? Ya. Oh. Dan yang kejadian lucu itu sebelum saya kenal sama istri, saya udah bilang ke teman-teman dekat, hanya beberapa teman yang tahu. Aku tahu ini balik ke Korea selamanya, enggak balik ke Indonesia. Karena aku 17 tahun belum dapat wanita Indonesia. Walaupun saking sering bolak-balik Indonesia dan udah 4 tahun tinggal di Indonesia. Padahal perempuan-perempuan Indonesia lihat orang Korea tuh, wah. Mungkin udah tua ya saya. Oh, Wajahnya ya, umurnya jadi nggak tahu. Jadi hampir mau putus asa. Udah bilang, asalkan harus ada alasan yang kuat. Kalau ada istri, Oh iya. saya mau coba stay di Indonesia, tahan itu lagi. Oke. Soalnya jujur dengan kemerosotan ekonomi semenjak pandemi, banyak warga asing orang Korea, khususnya orang Korea, hampir 80-90% udah balik ke negara sendiri. Okay. Jadi saya juga waktu itu harus bagaimana gitu, walaupun saya bukan orang kantor, ya, tapi ya alhamdulillah ketemu istri yang baik sampai sejauh ini ya. Karena nggak tahu kan, tapi amin gitu ya. Iya. Ya. Oh, itu yang dikabulkan satu. Terus ada lagi yang dikabulkan nggak? Tadi kan udah dikabulkan tuh nikah sama orang Indonesia. Apalagi tuh yang minta sama Allah berhasil. Dor. Sebenarnya banyak di Atau luar itu. keturunan? Tapi hal-hal yang kecil gitu. Anak, keturunan? Belum Itu ada tapi gitu. udah minta juga sama Allah. Belum sempat. Karena harus terencana gitu. Yang sembarang punya, apalagi yang lagi ekonomi sulit, lagi masih ada yang
PPKM gitu tidak berani juga karena yang apa ya tanggung jawab sebagai suami setelah nikah itu bukan hanya dari segi mental tapi segi materi harus lengkap segala macam. Jadi saya tidak berani sembarangan punya baby gitu, ngomongan gitu. Tapi pernah minta? Belum. Oh, belum ya, belum. Iya. Belum. Jadi mengalir aja mau dikasih, enggak, ya udah ngalir aja gitu. Agak takut juga minta, tapi dari hatinya masih khawatir, belum yakin gitu, itu dosa juga. Jadi saya belum minta doanya soal apa dapat baby gitu. Oke, nah sekarang balik lagi ke yang keseharian. Tadi kan udah yang dikabulkan ya, punya istri orang Indonesia dikabulkan gitu. Terus masih pertanyaan yang lain aku masih nunggu, dan nanti kalau tiba-tiba inget bilang ya. Yang belum dikabulkan apa? Belum dikabulkan. Yang tujuan alasan saya masuk Islam. Apa? Ketenangan hati 100% gitu. Walaupun tidak ada ya 100%, benar-benar tenang hati terus. Kecuali saya tinggal di tengah hutan gitu ya, nggak berinteraksi sama manusia. Saya tahu itu mustahil. Di hutan itu. Ya, emang tujuan saya terlalu impian banget. Jadi emang susah mencapai goalsnya. Jadi sampai saya impian yang itu tenang hati. Oke. Tapi saya sampai mikir gini. Sekarang saya cari penghasilan di Indonesia itu sebagai entertainer. Nah, kalau entertainer itu tidak bebas dari sosmed dan sorotan dari netizen. Nah, dari situ selama ini ada banyak apa ya perselisihan di antara diri sendiri dan sosmed dan pandangan orang lain. Karena aku orangnya seperti ini, tapi mereka harapannya itu. Dan mereka kadang rasanya memaksakan gitu. Itu bukan aku. Dan nggak bisa langsung seperti itu. Apa misalnya yang diharapkan oleh netizen? Yang sekarang pun istri saya nggak pakai hijab juga, kok suaminya itu harus maksain. Tapi saya mau jadi suami yang baik. Suami yang baik itu nggak boleh paksakan. Itu yang tahu. Jadi walaupun tahu ya itu kewajiban, tapi situasional gitu. Kan lupa hidup di dunia nyata, dunia akhirat itu nanti dua-duanya harus seimbang. Jadi bukan hanya buat untuk yang setelah meninggal, tapi karena saya lagi hidup itu nyata. Sakit kan, sakit. Ya kerasa. Jadi itu resiko jadi orang terkenal ya, Opa ya. Jadi resiko jadi orang terkenal kan banyak orang harapannya begini, benar kita takut jadi terkenal. Untung belum terkenal yang sudah. Artis siapa gitu. Iya. Jadi pasti aman enggak aman gitu. Oke, tapi menikmati jadi YouTuber ya? Menikmati enggak menikmati juga. Karena masalah soal itu. Oke, itu salah satunya ya. Ya karena saya tuh pertama mau jadi YouTuber. Dulu saya first Korean dangdut singer. Jadi artis TV lebih kepindah ganti platform ke YouTube ya. Karena saya mau berinteraksi dua arah. Kalau TV kan satu arah kan, dua arah lewat komen. Terus terima masukan, oh mereka sukanya apa, netizennya bisa bikin konten, video. Tujuannya seperti itu. Tapi lama kelamaan saya merasa ini saya diri sendiri. Ini Hwang Ujung enggak gitu, Ujung Opa enggak sih gitu. Lama kelamaan kadang itu kayak beda orang gitu. Karena mungkin saya saking peduli dengan teman-teman Indonesia. Karena itu yang keinginan netizen, dan aku tahu itu salah satu bentuk kepedulian. Ya. Oke. Opa, bentar nih. Ada, aku tertarik sama Opa begini nih. Kan Opa itu bahasa Indonesianya lancar banget ya, gitu ya. Terima kasih. Terus tertarik sama Islam juga sebetulnya udah lama gitu ya. Jadi
ini kayak kereta Ya, gitu. benar. Opa suka bahasa, ya, Opa Ya. suka bahasa, terus kemudian memilih untuk mempelajari bahasa Indonesia. Ternyata di Indonesia itu lebih banyak pemeluk agama Islamnya, dan Opa juga akhirnya masuk ke Islam gitu. Itu kayak udah aliran hidup atau gimana tuh Opa menurut Oh, Opa? benar sekali. Saya sangat senang dengan pertanyaan yang tajam. Biasanya sering saya ditanyain, kapan masuk Islam? Terus kenapa tiba-tiba masuk Islam? Itu salah sebenarnya. Karena sebelum memutuskan sesuatu, apalagi yang soal agama, ya enggak segampang itu. Jadi walaupun baru 2,5 tahun lalu saya masuk Islam, pertimbangan belasan tahun, nggak langsung. Iya, lama sekali. Ya, lihat teman-teman Muslim, Aha. ya khususnya teman Indonesia. Waktu saya tinggal di Korea dan tinggal di Indonesia juga. Dan lihat, kadang saya penasaran juga. Penasaran, kenapa mereka begitu, apa ya, kayak cinta banget gitu ya sama Allah gitu. Dan setiap ketemu, kebanyakannya teman-teman Indonesia, walaupun nggak tahu ya dalam hati yang ada yang kesengsaraan, yang busuk gitu, tapi setiap ketemu saya, mereka senyum. Senyum dan kelihatan bahagia. Saya yang paling nggak bahagia dibanding mereka. Gitu, dari situ mulai saya mau coba cari kuncinya gitu. Apa kurangnya saya? Padahal menurut saya aku lebih ganteng. Nah, terus sedikit lebih mampu. Kalau misalkan mereka makan Indomie, aku nasi goreng. Bedanya tipis ya Beda mungkin. tipis. Ya, belum ketemu, tapi ikut puasa juga walaupun belum jadi Muslim. Sekian lama pertimbangan. Karena saya orangnya benar-benar apa ya, statistik sama Perhitungan. ya perhitungan, meneliti. Iya. Nggak mau salah. Nggak mau salah, resiko. Iya. Dan aku tahu di Indonesia soal agama, Aha. resiko gitu. Misalkan salah sedikit, Aha. nanti gimana gitu. Dan nggak mau mengecewakan mereka, dan nggak mau mengecewakan diri sendiri. Jadi walaupun kesannya baru tiba-tiba memutuskan masuk Islam, tapi Padahal sudah dari belasan tahun ya. ya sampai saya sering dengar solawat dan lagu religi juga. Dan kadang walaupun nggak terlalu mengerti, langsung ke masjid Indonesia di Korea, dengerin ceramah, dengar gitu, sedikit demi sedikit, kayak gerimis membasahi seluruh badan gitu, lama kelamaan basah kuyup gitu. Lama-lama basah kuyup. Iya. Dan lama-lama Opa sangat pengen tahu lebih dalam lagi tentang Islam gitu ya. Ya, mungkin karena saya lebih percaya sama teman-teman Indonesia yang Muslim, karena mereka yang buktiin, oh kalian bahagia ya. Tapi di balik itu nggak tahu, semua orang punya yang stres di balik itu. Tapi ya minimal setiap ketemu energi, aura positifnya lebih dari saya. Oke. Jadi dan kebanyakan statistik gitu. Bisa Iya. ketemu 10 orang, 8 atau 9 orang, wah lebih cerah wajahnya, lebih senyum dari saya, merasa bahagia gitu. Jadi coba aja, walaupun mungkin ada resiko, bisa terbatas bikin konten sebagai content creator juga, karena harus pertimbangannya banyak, omongannya juga, jaga bahasa, Iya, gerakannya, ya Oke. Nah, seperti itu. Opa ngomong dulu nggak sama ayah, ibu gitu, saya mau masuk Islam. Belum, biar sebelumnya nggak bersangka buruk. Jadi bilang, bicara Ya, setelah. setelah buktiin, setelah saya bahagia. Dan di Korea sendiri dibanding negara lain tidak terlalu sensitif soal agama. Oh, jadi silahkan saja. Di dalam keluarga beda agama banyak Oke. keluarga seperti itu. Ya keluarga saya juga. Jadi ya itu bisa kan, yang pilihan kamu bisa membuat kamu bahagia, why not gitu. Ya silakan, jalanin aja. Jadi awalnya saya takut diusir gimana. Iya, Soalnya dimusuhi apa, ternyata enggak. agama Islam
infonya sangat kurang di Indonesia. Kebanyakan yang agak negatif. Iya. Iya. Ya, jadi takut salah paham. Tapi ya emang orang tua saya orang tua yang hebat gitu. Jadi pengertian yang luar biasa. Oke. Dan enggak pandang sebelah gitu. Oke. Jadi itu membuat anak sendiri bahagia, mendukung, Oke. mensupport gitu. Tetap mendukung dari keluarga ya. Teman-teman ada yang komentar, what? Apa masuk Islam? Banyak. Banyak sekali. Dan bahkan ada yang blok saya juga. Serius? Tapi saya nggak salahin mereka. Aha. Salahin emang zaman ini. Hmm. Dan salahin nggak bisa menseleksi berita apa yang benar. Yang benar. Dan apa yang hoax. Karena semua segala macam itu pasti ada, banyak yang ada kaitan. Di negara Korea juga nggak bebas dari kaitan politik dan agama itu. Bisa jadi senjata juga, sebagai Oke. senjata. Jadi wajar ya, Oke. wajar saya jadi nggak salahin, tapi aku yang seharusnya sebelumnya diskusi, kasih tahu, kasih tanda-tanda sedikit. Tapi nggak kasih tahu dulu. Mereka tahunya lewat Instagram, YouTube gitu. Tiba-tiba saya pakai peci, gamis gitu. Pasti mereka kaget gitu. Ada yang blok juga. Tapi ada yang mengerti juga. Oke. Ada yang mengerti juga. Oke. Alhamdulillah gitu. Oke. Tapi kebanyakan kaget, kebanyakan orang Korea. Opa Benar-benar. itu kan sebelumnya sempat tidak beragama ya, ateis, kemudian Ya, kan betul. masuk ke Islam. Itu kan ada semacam kayak dunia yang berbeda gitu kan. Kalau ateis mungkin tidak perlu ibadah sehari 5 kali, sholat segala macam. Di Islam tuh harus begini, begono, belum lagi ada puasa, ada zakat, ada apa, itu kan kayak lebih rigid gitu loh aturannya. Nggak merasa lebih berat di sini, Opa? Ada pernah kayak rasa menyesal nggak sih gitu, atau nggak pernah ada penyesalan itu? Setelah masuk Islam. Karena ya kenapa ada banyak hari Islam gitu. Saya belum hafal semuanya. Ya, jadi kadang saya telat infonya juga. Ternyata hari ini yang ulang tahunnya Muhammad gitu. Iya. Nggak tahu ya. Jadi saya makin ke sini, makin berasa begitu penting pergaulan, lingkungan gitu. Bisa kan ada yang ingatin. Atau sering kasih masukan. Itu pasti lebih cepat saya adaptasi dengan budaya atau budaya agama Islam Iya, gitu ya. iya. Kayak ada culture shock nggak pindah masuk ke Islam itu? Atau ada banget. Ya, sangat. Banget. Tapi nggak nyesel. nyesalnya enggak. Nggak. Karena Sudah riset tadi itu ya. ya karena saya yang milih. Nyesal pun itu pilihan aku. Jadi buat apa nyesal? Dan belum pernah nyesal. Tapi kadang itu yang resikonya. Kadang saya merasa itu yang resikonya. Seandainya saya bukan di orang entertain. Iya, iya. Enggak, istilahnya banyak yang peduli burung aku. Itu boleh kan sebut burung itu? Itu kan, ya itu kan pribadi gitu. Iya itu. Tapi kepo semua netizennya. Kepo gitu. Kepo bukan K-pop. Iya. Oke. 11. Tapi ya sudahlah. Akan menjalani terus ya. Maksudnya setelah ini Opa mau apa? Kan kalau Islam itu ada ya menunaikan zakat, puasa, naik haji. Ingin sampai ke sana apa enggak? Ya, sekarang mau umroh. Oh ya? Umroh. Tapi Kapan? lagi itu nunggu momen gitu. Cari waktu yang tepat. Dan juga sebenarnya saya setelah menikah belum sempat ke masjid bareng sama istri saya. Istri saya. Yang dekat rumah? Itu di bawah apartemen ada musola. Oke. Paling itu. Oh, pengennya ke masjid yang Bawa coba ke masjid Masjid Istiqlal. Oke. Karena itu ciri khas yang paling besar di Jakarta. Karena ya. PPKM itu ya. Jadi mungkin terbatas Opa mau coba ke masjid yang besar itu. Iya. Iya, Oke, iya. tapi ada rencana umrohnya kapan? Kalau target saya awalnya tahun depan.
Oke. Target saya ya. Target. Ya, Target haji? target haji. Kepo lagi nanti saya dibilang nih. Target haji itu sebenarnya saya sudah siap belum gitu. Oke. Saya harus hati yang udah siap. Setelah itu ke haji itu baru benar-benar saya ya. Buru-buru ke haji untuk dapat pahala apa itu kayak beda susunan. Kalau itu menurut saya ya. Jadi kalau hatinya benar-benar belum siap untuk saya naik haji gitu, walaupun ada rezeki, Oke. ada banyak waktu, kayaknya belum bisa dulu. Oke. Ya. Oke. Oke, Opa. Ini sebetulnya aku sih masih pengen ngobrol banyak banget sama Opa. Next time ya. Next time ya. Oke, thank you sudah hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.